ya. Hari ini ada yang tahu Zahra kenapa? Sakit. Oh, sakit. Rosid? Jadi kita doakan anak Rosid sama Zahra semoga lekas sembuh agar dapat mengikuti pelajaran seperti biasanya. Amin. Baiklah, Ibu akan lanjutkan materinya yaitu tentang ekosistem. Nah, siapa yang sudah tahu apa itu ekosistem? Karena pelajaran hari ini yaitu pelajaran kedua, tapi kemarin sudah Ibu jelaskan tentang ekosistem, apalagi tentang produsen, abiotik. Nah, ada yang masih ingat ekosistem itu apa? Siapa yang tahu? Nah, coba Septi. Oh iya, betul sekali. Ayo tepuk tangan untuk Septi. Apa lagi yang tahu? Zahwan? Sudah. Jadi ekosistem coba diulang lagi. Septi, apa lagi? Kasih keras sedikit suaranya. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya, betul sekali. Nah, jadi ekosistem itu adalah hubungan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lainnya. Nah, itu berarti masih ada yang ingat. Berarti di rumah Septi belajar karena masih dia ingat pelajaran yang kemarin. Nah, selain ekosistem, kemarin Ibu kalau Ibu ingat ada 2 komponen dalam ekosistem itu. Siapa yang tahu? Masih ingat? Ada 2. Adiba? Tahu? Ada 2 komponen di dalam ekosistem. Ya, ada yang tahu? Yaitu biotik dan abiotik. Betul, biotik dan abiotik. Kalau biotik apa? Biotik Kalau abiotik makhluk yang tidak hidup. Nah, siapa yang kasih contoh biotik? Apa-apa saja komponen biotik? Hewan, tumbuhan, dan manusia. Nah, kalau hewan contohnya apa? Ayam. Ayam. Apa lagi? Sapi, kambing, ular. Kuda. Ular. Nah, kalau tumbuhan? Padi. Selain padi apa? Bunga. Selain bunga? Pohon mangga. Apa lagi? Pohon durian. Pohon durian. Nah, sekarang abiotik. Nah, contohnya apa itu? Komponen abiotik. Air. Batu. Beja. Apa? Nah, cahaya matahari. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, Ibu akan putar videonya. Jadi diamati videonya dulu. Nah, sebelum mengamati video, Ibu guru akan membacakan tujuan pembelajarannya kita hari ini, yaitu sama-sama dibaca ya, sama-sama Ibu guru, yaitu peserta didik mampu menganalisa hubungan antara komponen biotik dan abiotik serta pengaruhnya terhadap ekosistem. Yang kedua, peserta didik mampu mengetahui peran komponen dalam suatu ekosistem. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisa keterkaitan dan hubungan yang terjadi antara komponen serta pengaruhnya terhadap ekosistem. Nah, jadi di sini tujuan pembelajaran ekosistem. Sekarang kita mengamati sebuah video. Bagian dari ekosistem. Ekosistem merupakan interaksi antar komunitas dengan lingkungannya beserta komponen-komponennya, baik yang berupa komponen biotik maupun komponen abiotik. Selanjutnya, tujuan kita belajar materi ini adalah menunjukkan interaksi antar komponen ekosistem
siklus umum biokimia. Memasuki pembahasan selanjutnya yaitu komponen ekosistem. Ekosistem mempunyai dua komponen yaitu abiotik dan biotik. Komponen abiotik adalah komponen materi yang tergolong makhluk tak hidup, misalnya cahaya matahari, tanah, air, kelembapan, dan iklim, seperti dicontohkan pada gambar dan video di samping. Selanjutnya, komponen biotik adalah komponen ekosistem yang tergolong makhluk hidup. Dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama, produsen, makhluk hidup penghasil makanan sendiri, seperti tumbuhan hijau, bungut, dan gagak. Yang kedua, konsumen adalah makhluk hidup yang memperoleh makanan dari produsen, seperti contohnya manusia dan hewan. Dan yang terakhir adalah dekomposer, adalah makhluk hidup yang mengubah zat organik menjadi anorganik. Topik selanjutnya yaitu interaksi dalam ekosistem, yaitu interaksi individu, interaksi antar populasi, interaksi antar komunitas, interaksi antara biotik dan biotik. Interaksi individu yaitu netral dan simbiosis, di mana netral adalah hubungan tidak saling mengganggu antar makhluk hidup dalam habitat yang sama. Kemudian simbiosis, hubungan antar makhluk hidup dari spesies yang berbeda yang hidup bersama, dan dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua organisme, satu pihak mendapatkan keuntungan dan yang satu pihak tidak dirugikan. Selanjutnya simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua organisme terjalin hubungan saling menguntungkan. Yang ketiga predasi adalah hubungan antar pemangsa dengan bangsa. Dan yang terakhir adalah hubungan dua organisme satu pihak merugikan dan mengambil makanan dari dengannya. Kemudian interaksi antar populasi yang dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kompetisi, hubungan antar populasi dan di antara populasi terdapat kepentingan yang sama sehingga terjadi. Nah, sudah ditonton semua videonya. Nah, sekarang untuk melanjutkan, Ibu ada speaking. Siapa yang pimpin speakingnya? Oh, Ibu dulu saja speaking. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lari. Digulung-gulung, sampai tersenyum. Digulung-gulung, sampai tertawa. Nah, terima kasih. Nah, kemudian Ibu jelaskan lagi sedikit materinya, yaitu tentang ekosistem. Nah, tadi sudah kita nonton video, sudah kita jelaskan apa itu ekosistem. Nah, jadi ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, kemudian komponen ekosistem memiliki dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen apa? Abiotik. Nah, sekarang Ibu Guru membagi kelompok. Jadi di sini ada 3 kelompok. Nah, kelompok 1, kelompok 2 dengan kelompok 3. Nah, sekarang Ibu membagikan LKPD-nya dulu. Yaitu kelompok 3, dan tulis nama kelompoknya di sini, yaitu kelompok main peran. Nah, kemudian kelompok 2 menyanyikan lagu tentang rantai makanan. Nah, kelompok 2 ya, yaitu tentang membuat diorama rantai makanan.
kalau mau dilihat lagi. Tiga namanya dicari. Kelompok 3 sudah. Nah, sekarang untuk lebih tertibnya lagi, siapa yang ada yel-yelnya? Tepuk semangat. 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 Iya. Nah, semangat siap karena hari ini sudah siap. Nah, jadi setiap kelompok sudah selesai. Nah, sekarang setiap kelompok maju di depan. Terus nanti kalau selesai kelompok, misalnya Ibu kasih contoh kelompok 1 maju di depan. Nanti kelompok lain, siapa tahu ada yang ditanyakan atau sarannya atau masukannya. Nah, sekarang kelompok 1 dulu, menyanyi dulu kelompok 1. Ayo kelompok 1, presentasikan hasil kerjanya kamu. Ayo. Jadi ini tergantung minatnya kamu. Oh, saya suka menyanyi, jadi Ibu kelompokkan. Nah, yang suka bercerita juga dan bermain peran. Ayo maju kelompok 1. Nah, beri aplaus kelompok 1 sudah berani maju. Nah, ayo senyumnya dari yang mana? Nah, ayo kelompok 1. Assalamualaikum. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 terdiri dari berapa? Siapa semua namanya kelompok 1? Nurul Atika, Nadia Puspitasari, dan Oleh Sakti. Oke. Nah, sekarang dinyanyikan dulu hasil kerja. Ayo. Mana di mana Kasih keras suaranya. padi saya, padi saya dimakan oleh tikus. Mana di mana tikus itu, tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan orangnya sudah mati, menjadi pupuk hasil tanaman padi. Ular dimakan orangnya sudah mati, andai makanan ayo dipelajari. Ayo tepuk tangannya untuk kelompok 1. Ada yang bertanya dari bagaimana? Apakah sudah bagus mereka? Ayo angkat tangan. Siapa mau bertanya? Rifkan. Apa Rifkan? Tidak. Oh, sudah bagus. Nah, kelompok lain lagi. Ada masukannya untuk kelompok ini. Ayo Seti, Adiba. Kenapa suaranya berkali? Sudah bagus atau apa ada sarannya? Oh, sudah bagus. Ayo kasih aplaus untuk kelompok 1. Kelompok 1. Nah, sekarang untuk kelompok 3 dulu. Terakhir baru kelompok 3. Kelompok 2, 3 di sini kan? Kelompok 3 dulu. Iya. Nah, baca lagi tuh. Nah, kelompok 3 ini yaitu bermain peran tentang rantai makanan. Nah, ayo cepat. Nah, harus yang semangat. Nah, geser di sini sedikit ya supaya tidak terlalu ya. Nah, ayo mulai kelompok 3 yang gape-gape. Ayo, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ayo. Kamu dari kelompok 3 nama. Ya, ayo siapa kelompok 3 terdiri dari siapa semua? Muhammad Zahwan, Muhammad Afatar, Muhammad Rifkan.
Albizar dan Rizky Aditya Maulana. Oh, mantap. Ayo, mulai lagi saja. Ayo, kelompok padi sebagai apa? Ayo, kelompok padi. Ayo cepat. Ayo. Saya sebagai manusia. Dan saya dimakan oleh tikus. Oh, nah, ayo lagi tikus. Kenapa? Saya sebagai konsumen tingkat 1 saya dimakan oleh ular. Oh, Saya konsumen tingkat 2 saya dimakan oleh elang. Saya konsumen tingkat 3 dimakan meninggal menjadi jamur. terus? Nah, saya sebagai jamur. Sebagai pengurai akan menghasilkan pupuk untuk padi. Ya, itulah. Harus yang semangat, jangan grogi. Ya, sudah. Nah, siapa tahu ada sarannya dari kelompok lain. Apa sarannya? Tadi Mbak Teti, kenapa sarannya, Nak? Suaranya kurang apa? Oh, suaranya kurang keras. Ya, diterima. Apalagi, Afika, apa sarannya? Ya, ya sudah bagus. Ya, nah itu saja. Ayo, akhiri. Nah, sudah selesai. Ayo kasih aplaus untuk kelompok 3. Ayo lagi kelompok 2. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami dari kelompok 3. Yaitu padi dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan keras sedikit suaranya. Ayo, jangan malu-malu. Ular dimakan oleh elang. Elang mati menjadi jamur. Terus jamur. Jamur sebagai pengurai akan menghasilkan pupuk bagi padi. Nah, ya. Ada saran dari kelompok lain? Ya, ayo. Keras. Oh, suaranya kurang keras karena malu-malu. Apa lagi? Ada lagi? Oh, kurang bagus karena suaranya pelan. Sudah bagus biorama, rantai makanan pada sawah bioramanya. Cuman cara mempresentasinya masih kurang keras suaranya. Mungkin dia malu-malu. Nah, terus lagi yang kenapa, Fatal? Kurang semangat. Kurang semangat. Coba kasih semangat dulu. Tepuk semangat. Siang. Semangat siang. Karena ini hari sudah siang. Ya. Jadi itulah. Jadi masukan dari temanmu itu sebagai motivasinya kita ke depannya lebih suaranya dikasih keras lagi. Ya, oke? Oh, terima kasih.
ditanyakan lagi dengan ibu guru? Nah, sudah paham semua. Nah, sekarang kita mengerjakan tugas individu. Nah, sebelum mengerjakan tugas individu, kita menyanyi lagi tentang rantai makanan tadi. Nah, ayo. 1, 2, 3. Di mana padi-padi saya, padi-padi saya dimakan oleh tikus. Mana di mana tikus-tikus itu, tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati, menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati, rantai makanan ayo dipelajari. Ayo tepuk tangan. Jadi tentang keseimbangan ekosistem itu. Jadi kalau salah satu di dalam rantai makanan, nah misalnya satu komponen misalnya elangnya tidak ada, apa yang terjadi kalau misalnya elangnya tidak ada? Berarti ular itu semakin, populasi ular itu semakin meningkat. Tanyakan dengan ibu guru. Nah kemudian kalau sudah selesai, ibu guru ada tugas individu. Ya, tugas individu. Lagi garis. Nah, nanti isinya ada bisa di belakang. Terima kasih ya Pak Tat. Baiklah, sekian. Wassalamualaikum.